mulai ya kita ibadah di online. Dan minggu kelima loh. Belum pada bosan kan? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kali ini, kakak mau perkenalkan guru-guru sekolah minggu di sini. Kayak kakak sendiri namanya Kak Yanti Sitorus, Kak Ade Siagian, Bang Jimmy Huta Barat. Kak Yanti Margun, Kak Olana Pitupulu. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita mau berdoa adik-adik. Tapi yang lebih doa Bang Jimmy. Oke, adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada hari ini. Kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan bisa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkatilah juga kami ya Tuhan dalam ibadah ini. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu agar bisa membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. adik-adik, kita sekarang akan bernyanyi Firman Tuhan ada di hatiku yang dipimpin oleh adik-adik kelas 4. Semuanya, guru-guru dan juga adik-adik lain yang kelas 5 dan 6 bernyanyi bersama-sama ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Trek, 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 trek. Firman Tuhan ada di hatiku, terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Kakak juga senang sekali bisa sapa kalian dalam ibadah sekolah minggu online pagi ini. Adik-adik, kita siapkan hati, kita membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca kali ini adalah Matius 13 ayat 3 sampai 9. Kakak ulang ya, Matius 13 ayat 3 sampai 9, perumpamaan tentang seorang penabur. Mari kita baca firman-Nya bersama-sama. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Adik-adik, kakak mau nanya nih, kalau misalnya kita mau memulai membaca firman Tuhan, apa yang biasa kita harus siapkan? Alkitab? Iya, benar. Tapi ada yang sangat penting yang harus kita siapkan. Apa itu adik-adik? Ada yang tahu? Siapkan hati. Nah, itu sangat penting. Kenapa sangat penting adik-adik? Perhatikan baik-baik ya. Karena membaca firman Tuhan itu atau mendengarkan firman Tuhan, yaitu adalah kita membaca tentang isi hati Tuhan kita, Yesus Kristus yang suci dan kudus. Dan juga kita sedang minta pimpinan Roh Kudus untuk memberi kita pengertian agar kita tahu perilaku-perilaku apa yang harus diubah setelah kita membaca firman itu adik-adik. Itu dia. Jadi yang harus kita siapkan adalah
hati yang sungguh-sungguh penuh hormat dan sungguh-sungguh mau diubah. Nah, itu dia adik-adik. Nah, selanjutnya kalau kita sudah baca firman Tuhan, sudah dengarkan firman Tuhan, lalu selanjutnya apa adik-adik? Ayo, tutup dengan doa. Benar. Dan selanjutnya biasanya kita melakukan aktivitas lain ya. Adik-adik mungkin ada yang mau lanjut belajar, ada yang mau beraktivitas sama-sama dengan papa mamanya, mungkin olahraga bareng, atau mungkin ada yang mau main sama adiknya sambil berjemur di depan, gitu. Mungkin ya. Tapi lalu firman Tuhan yang tadi kita baca bagaimana adik-adik? Aduh, udah lupa Kak. Wah, jangan ya adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan dalam perumpamaan yang tadi kita baca dan kita dengar itu, yaitu bahwa ada 4 jenis dari orang-orang yang bagaimana mereka setelah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana sikap hati mereka. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca di Alkitab, tapi kakak juga mau tayangkan video singkat dari perumpamaan itu adik-adik, supaya ada dapat gambaran lebih jelas lagi buat adik-adik. Tapi sebelum nonton video, kakak mau kasih tahu sama adik-adik juga ada tiga hal yang perlu kalian ketahui dalam perumpamaan tentang penabur, yaitu yang dimaksud dengan si penabur itu adalah Tuhan Yesus, yang dimaksud dengan benih itu adalah firman Tuhan, dan yang dimaksud dengan tanah itu adalah hati kita. Oke adik-adik, selamat menonton ya. Yahoo! He's got the Bible. Oh, hallelujah! Ooh. Woohoo! Hallelujah! Nuh-uh. Yeah. Oh. Ha. Gimana adik-adik videonya? Kalian sudah nonton kan? Nah, kita langsung aja ya. Jadi, kita akan belajar tentang 4 sikap hati dari orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, nanti kalian juga bisa memilih sikap hati apa yang mana sih yang harus dimiliki oleh kita sebagai anak Tuhan. Ada kata kuncinya, yaitu sikap hati yang mau diubah supaya terus bisa bertumbuh dan berbuah. Buahnya ini maksudnya buah-buah roh adik-adik yang bisa adik-adik lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Lalu maksudnya kenapa harus berbuah? Karena memang Tuhan Yesus meminta kita harus berbuah adik-adik. Yang adik-adik juga bisa lihat terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 2. Nah, kita lanjut ya, kita langsung saja dengan sikap hati yang pertama. Adalah seorang penabur. Dia menaburkan benih dan benih-benihnya ada yang jatuh di pinggir jalan. Lalu lewatlah orang-orang menginjak benih itu. Dan datanglah burung, mematuk
benih-benih itu hingga habis. Sikap hati seperti apakah yang dalam nomor 1 ini adik-adik? Nah, yang ini adalah sikap hati setelah dia mendengar firman Tuhan adik-adik. Dia tidak mengerti, juga tidak mau mengerti akan firman Tuhan itu. Lalu datanglah iblis, dia ambil firman Tuhan dari hati kita. Adik-adik, firman Tuhan kan harusnya di dalam hati kita pelihara ya. Jadi kalau sampai ada iblis masuk mengambil firman Tuhan dari hati kita, aduh, berarti kita sudah buka pintu hati kita kepada iblis dong. Jangan ya adik-adik ya. Adik-adik, kalau kita baca firman Tuhan dan kita tidak mengerti, berarti apa yang harus kita lakukan adik-adik? Selalu jangan pernah lupa minta pimpinan Roh Kudus supaya kasih Tuhan tolong beri saya pengertian untuk firman yang sudah saya baca. Dan adik-adik juga jangan lupa baca firman itu nggak cuma sekali seminggu, tapi harus tiap hari, rajin terus baca, dan pasti kalian akan diberikan pengertian ya adik-adik. Jadi kalau yang sikap hati nomor 1 ini, apakah berarti kita perlu milih ini? Apakah membuat kita bertumbuh, berbuah? Tidak ya adik-adik, berarti kita jangan pilih sikap hati yang nomor 1 ini. Nah, sekarang sikap hati yang kedua. Lalu benih-benih yang ditabur itu sebagian ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Lalu tumbuhlah benih itu adik-adik dengan segera. Namun ketika matahari terbit dan menyinarinya, tumbuhan itu kering, layu, dan mati karena tidak berakar. Nah, adik-adik, sikap hati seperti apakah yang di dalam sikap orang seperti ini? Dia adalah sikap hati yang senang sekali pada saat dia mendengar firman Tuhan. Tapi ketika datang penganiayaan, datang penindasan, datang kesulitan, orang itu tidak mengandalkan firman yang ada di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia kurang percaya adik-adik. Padahal kita harus tetap percaya pada firman Tuhan yang kita dengarkan adik-adik. Kita harus lawan iblis yang menggoda kita. Coba ingat, beda dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, apakah murid-murid Tuhan Yesus mengalami hal yang menjadi mudah? Tidak adik-adik. Semakin banyak ada penindasan, semakin ada banyak penganiayaan. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Mereka lawan dan mereka tetap mengabarkan firman Tuhan. Mereka tetap menyebarkan apa yang diberikan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah, seperti itulah yang harus kita ikuti. Jadi adik-adik, apakah sikap hati yang kedua ini bisa kita contoh? Perlu kita miliki? Apakah bisa membuat kita jadi bertumbuh dan berbuah? Tidak ya. Jadi kita jangan pilih sikap hati yang kedua ini. Nah, sekarang kita dengar yang nomor 3, sikap hati seperti apakah itu? Perumpamannya adalah sebagian benih yang jatuh itu jatuh di semak berduri. Dan adik-adik, bertumbuhlah semak itu dan menghimpit benih sehingga benih itu mati adik-adik. Nah, sikap hati yang seperti ini seperti apa ya adik-adik? Mereka adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, senang sekali mendengar firman Tuhan, tapi mereka juga senang mendengar hal-hal yang duniawi adik-adik. Hal-hal seperti kekhawatiran yang terjadi di dunia, lalu tipu daya iblis, lalu apalagi daya tarik kekayaan. Jadi adik-adik, orang-orang dengan sikap hati seperti ini adalah orang-orang yang khawatir melulu setiap hari. Misalnya mungkin ya, aduh mah, bagaimana saya mau ulangan ya? Padahal saya udah belajar pagi, siang, malam. Bisa nggak ya? Atau mungkin, aduh susah banget saya belajar online, susah nggak ngerti. Jadi gimana dong Ma? Nanti kalau pas saya lagi udah masuk sekolah, saya kayaknya yang paling bodoh. Wah, gimana tuh adik-adik? Atau pada saat kita sedang lagi keadaan wabah virus corona yang terjadi ini, lalu kalian jadi khawatir terus. Aduh mama, itu tetangga yang sebelah sana, itu keluar mah. Nanti kalau misalnya dia kena virus gimana? Kena ke kita dong. Aduh yang sana juga, aduh mereka ngumpul-ngumpul. Wah gimana ya mah?
Wah, ngeri Mak. Nanti kalau misalnya sekitar kita kena virus, kita pindah kemana? Aduh, nggak mungkin pindah ke planet lain juga ya adik-adik ya. Nah, juga orang-orang seperti ini adalah mereka yang juga terkena tipu daya iblis. Macam-macam loh tipu daya iblis adik-adik. Seperti apa itu? Bisa jadi dari game yang kalian mainkan setiap hari. Coba dipikir, apakah gamenya itu membuat kalian jadi bertumbuh? Siapa tahu malah bikin kalian jadi malas baca firman Tuhan. Jadi malas untuk pergi sekolah minggu. Atau tipu daya iblis lewat hal-hal lain. Bisa dengan lewat teman-teman yang menurut kalian kelihatannya baik, tapi ternyata teman-temannya itu membuat kita jadi malas sekolah minggu. Malah jadi malas untuk berdoa. Tipu daya iblis juga bisa lewat kesibukan sekolah. Bisa jadi adik-adik melihat bahwa kesibukan sekolah lebih baik, lebih bagus, dan lebih penting daripada pergi ke sekolah minggu. Nah adik-adik, itulah contoh dari sikap hati yang ketiga ini adik-adik. Nah, kalau sudah melihat begini, apakah kita, menurut kalian, apakah sikap hati ini yang harus kita miliki supaya bisa bertumbuh dan berbuah? Jadi kita jangan pilih sikap hati yang nomor 3 ini. Kita lanjut untuk sikap hati yang keempat. Yang keempat itu adalah benih-benih yang ditabur itu sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu tumbuhlah benih-benih itu dengan berkali-kali ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi orang-orang dengan sikap hati yang seperti ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, firman-Nya dipelihara di dalam hati, dan dia selalu minta pimpinan Roh Kudus untuk melakukannya adik-adik setiap hari. Jadi walaupun kita lanjut dengan kegiatan apapun, kegiatan yang lain, kesibukan lain apapun itu, Tuhan selalu menuntun kita lewat Roh Kudus supaya kita selalu berbuah dan melakukannya adik-adik. Susah nggak melakukannya? Nah, kakak mau kasih ilustrasi ya adik-adik ya. Ilustrasinya gini, ada seorang pendaki, dia mau mendaki gunung, berusaha untuk sampai ke puncak gunung. Berarti apa yang dilakukan? Dia harus mulai dari bawah ya. Dia siapkan hati dan semangat dan fisik. Dia lakukan, dia naik pelan, terus. Walaupun kaki sudah mulai capek, keringat sudah banyak, tapi karena dia dalam hati dia udah, saya harus nyampe ke puncak, berarti dia akan teruskan adik, terus. Nah, begitu pula buat kita yang mau mengikuti sikap hati yang baik dan berbuah. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus terus rajin baca firman Tuhan, terus rajin berdoa. Jangan putus asa kalau ada yang bingung. Ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, dari keempat sikap hati yang tadi kita sudah pelajari, jadi yang mana yang kita pilih? Ya, yang benar adalah kita pilih yang nomor 4 adik-adik. Ya, semoga adik-adik bisa dapatkan pengertian dari sini dan mulai melakukan hari ini, dan bagaimana kita harus melakukan sikap hati yang benar. Ya adik-adik ya, sekian pelajaran dari kakak. Adik-adik, mari kita tutup pengajaran ini dengan berdoa. Mari kita satukan hati kita. Tuhan kami Yesus Kristus yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam pelajaran hari ini. Tuhan yang baik, pimpin kami semuanya supaya kami boleh memulai melakukan sikap hati yang seperti benih-benih yang ditebar di atas tanah yang baik Tuhan. Pimpin kami agar kami berbuah dan menjadi kesukaan buat hati-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami kembali masing-masing. Tolong sertai kami Tuhan. Di dalam nama-Mu yang suci dan kudus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau belajar lagu baru nih. Judulnya Kasih Sukacita. Nah, lagu ini ada gerakannya. Jadi kakak mau ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyiin sama-sama sambil ikutin gerakan yang akan diperagain kakak-kakak di depan, oke?
adik-adik sudah dengar kan tadi tentang buah roh. Nah, minggu ini aktivitas kita adalah menggambar pohon buah roh. Adik-adik ambil selembar kertas, kemudian gambar sebuah pohon, terserah pohonnya mau apa aja. Nanti gambar buahnya, yaitu buah roh dari kasih sampai penguasaan diri. Nanti kalian warnain buahnya yang bagus, ya. Setelah itu apalagi? Setelah itu kalian ambil selembar kertas yang lain, tulis sifat-sifat dari kasih apa, sukacita apa, sampai penguasaan diri. Nah, setelah itu kalian ambil dua kertas kalian tersebut, kalian berfoto dengan kertas tersebut. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan sektor. Habis itu kirimkan segera ke guru kelasnya masing-masing. Gambar yang terbaik, warna yang terbagus akan diumumkan minggu depan. Nah, adik-adik, minggu lalu aktivitas kita adalah menghias telur. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas minggu lalu, yang sudah menghias telurnya dengan sangat bagus. Nah, sekarang yuk kita sama-sama lihat hasil karya kalian kelas 4, kelas 5, kelas 6. Telur hias kalian. Yuk kita lihat. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu menubrahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia. Adik-adik, sampai di sini dulu jumpa kita. Sampai ketemu di minggu depan. Makan makanan sehat dan tetap semangat. Tetap sukacita, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!